Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfir lahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu alla syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, iman dan Islam karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini, kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya, berdoa kepadanya. Subhanallah. Pujian hanyalah layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah, sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak pada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap saat yang kita lakukan, kondisi maupun apapun itu. Takwa dalam arti kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketentraman dalam kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta dalam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang pernah terjadi dulu. Sudah lebih dari 2 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara kita, mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa tahu dan kapan dan di mana saja bisa meninggal dunia. Kula nafsi dha'iqatul mauti. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral, masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, Kaifa ta'furuna billata wa kuntum amwatan fa'ajayakum summa yahitukum numan yum summa ilani daja'a. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibn Katsir jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia yang awalnya tiada lalu Allah menjadikannya ada di dunia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah mengalami kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun ada 3 hal saja yang kita bahas, yaitu Maha Suci Allah yang menguasai segalanya, maupun kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, penyayang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Pannajaida al-malil udwa muda wa ibkola. Dengan artinya adalah sesungguhnya sebaik-sebaiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit.
Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal, kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masjidil musliman rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara kita yang persiapkan adalah segala dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya adalah tanda husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadits syahid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, mangkana ajidu kalami la ilaha illallah da jalal jannah. Barang siapa yang akhirnya perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator dari lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengajarkan pekerjaan baik dia akan hidup. Sebentar. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal solih sebelum dia meninggal. Habis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat rabbana la ta'udzina in nasina an ahdona rabbana wa la tahmil alaina isron kama halam tahu ala lazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqalana bihi wa'fu anna waghfir lana wahamna anta ma walana fahsurna alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, waktunya sholat.